Tidak disangka jejak kaki Paulus Malongongo saat mengikuti pelatihan jurnalistik di Bali pada tahun 2002 lalu menjadi titik awal baginya menggeluti bisnis bahan baku furnitur dari kayu trembesi. Ketika itu ia adalah wartawan tabloid Mingguan Sabana, sebuah media cetak lokal cukup berpengaruh di daratan Sumba. Usai mengikuti pelatihan ia menyempatkan diri cuci mata di lokasi penginapan dan mengunjungi sebuah tempat pembuatan mebel di kota Denpasar. Saya tertarik dengan furnitur di tempat nginap yang pamor kayunya begitu menakjubkan, ungkap Paulus ketika ditemui media ini, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023, di kediamannya, Desa Kalenawano, Kecamatan Kota Tambolaka, SBD. Setelah mendapatkan penjelasan dari pengelola penginapan, lanjut Paulus, ia baru tahu jika bahan baku furnitur itu adalah kayu trembesi yang juga ada di SBD. Sepulangnya di Sumba, ia kemudian mulai menjajaki bisnis bahan baku furnitur dari kayu trembesi. 2 kali ia sempat mengantar sendiri bahan baku furnitur ini ke Bali. Menurut dia, kayu trembesi asal Sumba ini sangat digandrungi pencinta mebel di Pulau Dewata karena lebih berkualitas dibanding dari daerah Jawa dan Bali. Hasil perdana dari bisnis kala itu saya beli sebuah mobil TAF Highline second yang hingga kini jadi kendaraan sehari-hari, paparnya lagi. Namun usaha ini sempat terhenti beberapa tahun kemudian gara-gara dirinya mengalami musibah yang memaksanya harus beristirahat dalam waktu cukup lama. Kini setelah merasa kesehatannya kembali pulih, ayah 4 anak ini melakoni lagi usaha jual beli bahan baku furnitur tersebut. Pesanan pun mulai berdatangan dari sejumlah pihak, bahkan ada yang memesan mebel jadi. Di antaranya CEO PT Bumi Indah Melkianus Lubalu, Hotel Sinar Tambolaka, Mario Hotel, Nihiwatu Hotel, PT Laratama, SMK Pancasila Tambolaka, dan sejumlah pihak lain. Setidaknya, aku Paulus lagi, dari pesanan yang mulai membanjir memperlihatkan banyaknya peminat furnitur berbahan baku kayu trembesi. Kendati demikian, ia tidak mematok harga tinggi layaknya tarif pasaran yang ada di Jawa dan Bali. Baginya, asal ada sedikit pemasukan dan usahanya lancar sangatlah disyukuri. Apalagi usaha ini membuka peluang kerja meski tidak signifikan. Bagi saya kepuasan batin menjadi salah satu hal pokok dalam menggeluti bisnis ini karena ada berbagai relasi yang terjalin, pungkasnya menutup pembicaraan. Tahun berapa dulu Bapak tipunya awal? Waktu awal saya masih di Sabana 2002, kebetulan ada pelatihan di Bali. Sampai di Bali itu saya tertarik ketika melihat tempat mobiler yang khusus trembesi ini. Lalu muncul idenya saya bahwa saya juga akan sampai di Sumba dan saya memfungsikan pohon-pohon yang ada di sana. Ya seperti itu yang saya lakukan terus, tidak ada ide memang, tapi ide ini hanya spontanitas yang terjadi pada diri saya. Melihat tempat-tempat yang kemajuan di tempat lain, kita juga harus ada membangun daerah kita sendiri. Terkait dengan ini tukang, memang ya kita butuh peningkatan kapasitas mereka dalam rangka finishing mebel yang ada. Memang tukang-tukang lokal kita ini kan masih manual semua, alat belum memadai, tapi ya dalam proses seperti itu kita akan coba membantu para tukang-tukang untuk bagaimana membangun hal yang unik. Saya modal awal dulu ya tidak ada modal yang paling saya berpikir bahwa hanya modal awal itu kita mulai dulu. Kalau sudah ada dasar dari modal awal, ya kalau uang ya sedikit-sedikit kita cari terus. Kemudian sudah berapa kali ke Bali? Memang waktu itu awal bisnis ini kita bawa kayu di Bali dan rombongan sekitar 7-8 kubik pakai titik lain, lalu sampai di Bali
itu punya kayu malah sangat sangat disepakati oleh orang Bali. Nah, sehingga waktu pulang itu dari hasil ya hasil dari usaha itu saya membeli mobil ini, mobil yang lain. Ini mobil yang lain pertama yang dari bisnis kayu ini. Sejak kita bisnis ke Bali itu sebelum pemekaran, belum ada pemekaran, belum ada terbayang-bayang tentang pemekaran, kita sudah jalan ke sana. Berapa kali ke Bali? Sampai hari ini baru 2 kali. Dan memang langka ini kayu Pak Dius. Cara carinya apa, pakai tim atau jalan sendiri? Ya tidak khusus untuk mencari Pak Dius, tapi kan kalau saya jalan ke kampung-kampung itu minimal sambil kita wawancara, kita ya kita menulis Pak Dius. Lalu kesempatan sudah saya diri di tetangga kampung, pasti ada pohon. Itu saja yang tidak khusus untuk mencari. Tapi sampai saat ini masih 3 pohon yang masih Belum bisa. sensor, ya. Satu pohon bisa dapat berapa banyak? Ya seperti ini, Ini satu pohon, ya? satu pohon ya sekitar 8 kubik. Hanya uniknya dari pohon ini karena besi, ya kita potong dia seperti alami lah. Nah, Akan dari mengelola kayu kalau Trembes. kalau perasaan saya kepuasan batin fresh ketika saya ada usaha begini lalu hasilnya ya lumayan bagus. Bukan soal nilai harganya, tetapi kan kepuasan batin itu yang saya Tapi di sisi ini juga dia sangat memadai, ya. membantu, ya. Contohnya satu gambar pulau Sumba ini ya orang pesan 2 juta, kalau mereka masih tawar ya boleh juga sebenarnya tuh. Ada yang 1,5 juta. Lalu sekarang ini dari gelondongan begini Hotel Mario sudah pesan, dia sudah angkat. Bumi Indah Ambil kios depan. sudah ambil ongko AKE tanda tangan, dan saya lupa yang lain. Oh, ini SMK Pancasila. Nah, dia yang pesan pertama, tapi yang terakhir dia angkat begitu. Nah, masih ada dari Kebubak masih ada 5 orang yang pesan. Minatnya banyak. Minatnya banyak, tetapi saya berpikir Plus kita langsung bikin jadi. Barang jadi. Barang jadi gitu. Sudah berapa orang pesan barang jadi? Sudah 6 Sudah siap dikerjakan, ya? siap dikerjakan. Tenaganya sudah ada. Tenaganya tidak ada kalau tidak ada kendala mungkin sudah mulai Plus. Ya tenaga itu mungkin dia masih ada terima orang per rumah, hanya tunggu 1-2 hari dia sudah janji